definisi ilmu komunikasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Laswell. Menurut Laswell, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, menyatakan apa, dengan saluran apa, kenapa, siapa, efeknya apa. Terus yang kedua yaitu menurut Rogers. Menurut Rogers, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Asumsi-asumsi dari ilmu komunikasi. Dari asumsi-asumsi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu membutuhkan sejumlah pendekatan berdekatan disiplin ilmu untuk bisa mempelajari secara komprehensif. Yang kedua yaitu semua komunikasi melibatkan tanda dan kode. Yang ketiga, komunikasi adalah sentral bagi kehidupan budaya kita. Dan yang keempat yaitu tanda dan kode itu ditransmisikan. Mentransmisikan tanda dan kode adalah praktik. Unsur-unsur komunikasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, komunikator, kedua komunikan, 3 pesan, 4 saluran atau alat bantu, 5 efek, 6 feedback, 7 noise. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah pengirim pesan sumber dan membuat atau mengirim informasi. Dilihat dari jumlahnya, komunikator terdiri dari 3. Yang pertama, 1 orang. Yang kedua, banyak orang atau lebih dari 1 orang. Contohnya, partai politik, organisasi atau lembaga. Media massa. Yang dimaksud dengan media massa itu TV, radio, dan majalah. Yang ketiga yaitu massa. Yang kedua, komunikan. Komunikan adalah orang yang menjadi sasaran pesan, yang mengirim si penerima pesan. Ada ungkapan berlaku umum, tidak ada penerima manakala tidak ada sumber. Ini berarti komunikan hanya bisa disebut demikian jika ada sumber yang mengirim pesan. Yang ketiga yaitu pesan. Pesan bersifat abstrak. Karena abstrak, manusia berusaha membuatnya konten agar pesannya diterima dengan baik. Oleh karena itu, sejumlah lembaga komunikasi diciptakan, seperti bahasa lisan, tulisan, suara, gerak-gerik, dan isyarat lainnya. Lembaga berfungsi untuk menjelaskan abstraknya pesan komunikasi. Yang keempat yaitu saluran. Saluran atau media adalah alat bantu untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada penerima pesan. Saluran dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu media periodik, adalah media massa yang diterbitkan secara teratur. Dan yang kedua yaitu media non-periodik, adalah media yang bersifat eventual tergantung event tertentu. Yang kelima, efek. Efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, disarankan, dan dilakukan oleh komunikan sebelum dan sesudah penerimaan pesan. Yang keenam, feedback. Feedback bisa berasal dari penerima atau pesan. Bentuk-bentuk feedback yang pertama, eksternal. Feedback adalah umpan balik yang diterima langsung komunikator dari komunikan. Yang kedua yaitu internal feedback, adalah umpan balik yang berasal dari komunikan tetapi dari pesan atau komunikator itu sendiri. Yang ketujuh yaitu noise. Noise yaitu bising atau lingkungan yang memegang peran di dalam komunikasi.